Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom Manudaya. Pada kesempatan kali ini kami dari SGD A9 akan mempresentasikan student project yang kami buat dengan topik manajemen nyeri akut dan kronik pada unit gawat darurat dengan judul peranan obat anestesi lokal. Berikut merupakan anggota SGD A9. Next. Selanjutnya latar belakang. Nyeri merupakan keluhan klinis paling sering dijumpai di unit gawat darurat dengan prevalensi mencapai 78%. Apabila tidak ditata laksana secara adekuat, nyeri dapat memicu aktivitas sistem saraf simpatis yang berlebihan, yang kemudian akan menyebabkan hipertensi, takikardia, gangguan penyembuhan luka, hingga perkembangan nyeri kronik akibat sensitasi sentral. Pendekatan konvensional menggunakan analgesia sistemik seperti misalnya opioid dan NSAID, namun kedua kelompok obat ini tentunya memiliki keterbatasan yang signifikan, termasuk risiko mual, konstipasi, depresi pernapasan, nefrotoksik, serta potensi adiksi. Sebagai alternatif, pendekatan analgesik multimodal kini menjadi standar dalam manajemen nyeri akut dengan mengkombinasikan berbagai modalitas untuk mencapai efek sinergis dan menekan efek samping. Salah satu modalitas yang semakin banyak digunakan seperti anestesi lokal yang nanti akan bekerja dengan menghambat transmisi impuls nosiseptik melalui blokade kanal natrium pada serabut saraf. Pemberiannya dapat dilakukan secara infiltratif melalui blok saraf perifer maupun teknik neuroscial seperti misalnya anestesi spinal maupun epidural. Studi menunjukkan misalnya blok femoris dengan bupivacaine efektif menurunkan skor nyeri pada pasien trauma ekstremitas bawah dan menurunkan tentunya kebutuhan opioid. Anestesi topikal lokal seperti misalnya lidocaine 5% juga terbukti bermanfaat pada nyeri neuropatik kronis, namun implementasinya masih terbatas akibat kurangnya pelatihan keterampilan teknis pada tenaga medis, serta belum tersedianya juga panduan praktek klinis yang seragam, serta juga adanya keterbatasan alat seperti misalnya ultrasonografi. Oleh karena itu diperlukan penguatan kompetensi klinis dan juga pengembangan protokol berbasis bukti untuk optimalisasi manajemen nyeri di unit gawat darurat. Baik, berikut ada rumusan masalah dari student project kali ini. Baik, dan ini adalah tujuan dan manfaat dari student project kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputa Sevita Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 07. Kami akan melanjutkan ke pembahasan yaitu bab 2. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputa Sevita Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 07. Kami akan melanjutkan ke pembahasan yaitu bab 2, di mana yang pertama terkait dengan 2.1.1 terkait dengan nyeri akut. Di mana nyeri akut itu merupakan sebuah pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan, di mana hal ini bisa berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan aktual ataupun potensial akibat satu kejadian mendadak ataupun terlambat yang diiringi dengan intensitas ringan sampai dengan intensitas yang sedang, di mana umumnya itu berlangsung dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 3 bulan, yang dimana nyeri ini biasanya muncul akibat suatu respon terhadap perlindungan tubuh dari cedera, dari infeksi, dari penyakit, ataupun intervensi bedah, di mana hal ini sebenarnya berfungsi sebagai respon tubuh sebagai perlindungan dari benda-benda asing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rania Pratnya Paramita dengan NIM akhir 211, izin untuk melanjutkan mengenai nyeri kronik. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri kronik merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan kerusakan jaringan atau gambaran dari kerusakan tersebut, yang berlangsung lebih dari 3 bulan atau berkelanjutan serta dapat terjadi secara hilang timbul dalam jangka waktu yang lama. Nyeri kronik dapat muncul secara bertahap maupun secara mendadak. Adapun patofisiologi dari terjadinya nyeri kronik ini diawali dengan adanya rangsangan yang juga dapat diikuti dengan adanya kerusakan jaringan. Rangsangan ini sendiri akan mengaktifkan nosiseptor pada perifer, dan juga kerusakan jaringan akibat adanya rangsangan juga dapat melepaskan mediator proinflamasi, di mana lepasnya mediator proinflamasi ini juga dapat mengaktifkan nosiseptor dari perifer. Aktivasinya nosiseptor di perifer ini akan melanjutkan proses dari transduksi, transmisi, hingga modulasi sampai ke persepsi nyeri di otak. Perkenalkan, saya Putu Sandeva Pramayana dengan 3 digit NIM terakhir 041, izin untuk melanjutkan presentasi pada bagian definisi dan klasifikasi obat anestesi lokal. Anestesi lokal merupakan agen farmakologis yang secara reversibel menghambat transmisi impuls saraf pada area tubuh tertentu tanpa memengaruhi kesadaran. Mekanismenya terutama melalui blokade kanal natrium voltase gate pada membran neuron yang mencegah terjadinya depolarisasi dan prognasi impuls nyeri ke sistem saraf pusat. Karena konsep kerja yang cepat dan efek lokal yang selektif, anestesi lokal banyak digunakan di praktik klinis, termasuk instalasi gawat darurat untuk tindakan seperti penjahitan luka. Secara kimiawi, anestesi lokal terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu ester dan amida. Obat golongan ester seperti prokain, tetrakain, dan juga chloroprokain dimetabolisme oleh enzim pseudodoclineterase dalam tub dan cenderung memiliki durasi kerja yang lebih singkat.
Sedangkan agen golongan amida seperti lidocaine, bupivacain, dan juga mepivacain mengalami metabolisme di hepar melalui sistem enzim mikrosomal serta memiliki kestabilan yang lebih baik dan risiko alergi yang lebih rendah. Adapun secara durasi kerjanya dibagi menjadi 3, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Untuk pendek menggunakan chloroprocaine, sedang menggunakan lidocaine dan mepivacaine, dan panjang menggunakan bupivacaine dan juga ropivacaine. Sedangkan secara pemilihannya dibagi juga menjadi 3 yang dapat saya sebutkan, yaitu lidocaine untuk emergensi karena onset cepat, kemudian bupivacaine yaitu nyeri lama namun hati-hati dengan kardiotoksisitas, dan terakhir adalah ropivacaine yaitu aman kardiovaskular. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nadaria Ngurah Yahya Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 031. Sekarang saya akan lanjutkan pada bagian mekanisme kerja anestesi lokal. Mekanisme kerja anestesi lokal didasarkan pada kemampuannya untuk menghambat antara impuls saraf dengan cara memblokade saluran natrium pada membran sel neuron. Khususnya dalam hal ini, anestesi lokal seperti lidocaine atau bupivacaine menembus membran sel saraf dalam bentuk tak terionisasi dan kemudian berikatan dengan sisi dalam saluran natrium dalam bentuk terionisasi. Ikatan ini menyebabkan saluran natrium tetap tertutup, sehingga mencegah masuknya ion Na+ dan menghentikan terjadinya potensial aksi. Akibatnya, transmisi sinyal, nyeri rangsang, dan area yang diinervasi oleh saraf tersebut menjadi tidak sensitif terhadap rangsangan nyeri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Milano Vita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan peranan anestesi lokal dalam manajemen nyeri akut. Yang pertama yaitu pada luka robek atau luka akibat trauma tajam, dapat menggunakan teknik infiltrasi lokal di daerah sekitar luka yang bertujuan untuk menganestesi sebelum prosedur penjahitan menggunakan lidocaine 1-2%. Kemudian, pada kondisi fraktur tulang, menggunakan teknik blok saraf femoral bertujuan untuk mengurangi nyeri pasca fraktur menggunakan bupivacaine 0,25%. Dan kemudian pada kondisi luka bakar menggunakan teknik infiltrasi lokal bertujuan untuk mengurangi nyeri selama perawatan menggunakan lidocaine 1%. Baik, selanjutnya pada kondisi nyeri akibat gigitan hewan dengan teknik infiltrasi lokal bertujuan untuk anestesi sebelum perawatan luka menggunakan lidocaine 1%. Pada kondisi nyeri akibat kolik ginjal menggunakan teknik blok saraf erector spina bertujuan untuk mengurangi nyeri abdominal menggunakan ropivacaine 0,2%. Dan yang terakhir pada luka robek dengan teknik infiltrasi lokal bertujuan untuk anestesi sebelum jahitan menggunakan lidocaine 1%. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Sangat Junior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya izin membahas pada bagian penggunaan anestesi lokal pada manajemen nyeri kronis. Baik, jadi untuk kondisi klinisnya salah satunya bisa digunakan pada myofascial pain syndrome. Kita bisa menggunakan teknik trigger point injection atau biasa disebut TPI. Lalu untuk tujuan penggunaannya itu untuk mengurangi nyeri muskuloskeletal lokal kronisnya, yang dimana untuk contoh obatnya itu kita bisa menggunakan lidocaine 1%. Selain itu kita ada kondisi klinis lain juga, itu misalkan neuropati diabetik perifer yang mana kita bisa melakukan anestesi dengan teknik topikal ataupun penggunaan patch yang bertujuan untuk mengurangi nyeri neuropatik lokalnya dengan cara pemberian lidocaine patch 5%. Begitu pula pada kondisi post herpetic neuralgia kita bisa memberikan juga anestesi topikal dengan cara patch dengan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri terbakar pasca herpes zosternya, di mana kita bisa memberikan lidocaine patch 5% juga. Dan yang terakhir pada kondisi low back pain kita bisa memberikan injeksi paraspinal dengan TPI, yang dimana tujuannya untuk mereduksi nyeri kronik punggung bawahnya, yang dimana kita di sini bisa menggunakan obat seperti lidocaine 1%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Adistia dengan 3 digit NIM terakhir 228. Saya akan presentasikan keamanan dari anestesi lokal dalam manajemen nyeri di UGD. Keamanan yang pertama adalah dapat mencegah lastikana sistemik atau LAS. Jadi LAS itu memiliki gejala neurologis seperti tremor kejang dan kardiovaskuler seperti aritmia dan kolaps. LAS merupakan konsekuensi ototoksik yang berpotensi mematikan dari AL. Sangat penting untuk menggunakan emulsi lipid 20% untuk deteksi dan pengobatan dini. Dosis rendah, panduan ultrasonografi, dan aspirasi sebelum injeksi merupakan metode aman yang dapat menurunkan risiko LAS. Yang keamanan yang kedua itu karena efektif dan aman digunakan pada manajemen nyeri akut di UGD seperti luka fraktur dan abses. Contoh dari anestesi lokal yang sering digunakan yaitu lidocaine dan bupivacaine.
Efek yang dihasilkan dari anestesi lokal juga sangat terbatas pada area lokal saja, tidak terdapat penekanan pada area pernafasan, dan tidak menimbulkan efek seperti opioid, yaitu sedasi yang berlebihan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya David Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 17. Pada saat ini saya akan membahas mengenai efek samping penggunaan anestesi lokal. Toksisitas anestesi lokal ini muncul ketika kadar anestesi lokal dalam sirkulasi darah melebihi ambang aman, misalnya karena injeksi intravena yang tidak sengaja atau overdosis. Insidennya tergolong rendah, hanya sekitar 0,18% dari semua blok saraf. Di sistem saraf pusat, blok ini awalnya menimbulkan gejala eksitatori seperti parestesia pada bibir atau mulut, rasa logam di lidah, tinnitus, pusing, dan kebingungan. Gejala-gejala yang sering kita abaikan. Jika toksisitas berlanjut, pasien dapat mengalami kejang hingga penurunan kesadaran atau koma. Sementara itu, di sistem kardiovaskular, hambatan konduksi dan kontraktilitas miokard memicu aritmia, mulai dari AV block hingga takikardia ventrikal, yang pada kasus berat dapat berujung pada kolaps kardiovaskular. Perubahan EKG khas berupa pelebaran kompleks GRS serta prolongasi interval PR dan QT juga sering kita temui. Beberapa faktor meningkatkan risiko terjadinya toksisitas ini. Dosis anestesi lokal per kilogram tubuh dan teknik penyuntikan yang sangat mempengaruhi, seperti injeksi cepat tanpa aspirasi yang dapat meningkatkan peluang masuknya obat ke dalam pembuluh darah. Injeksi pada area kardiovaskular seperti pada daerah interkostal dan paravertebral mempercepat penyerapan. Juga pada pasien dengan usia ekstrim seperti bayi dan lanjut usia, serta mereka yang mengalami gangguan hati, ginjal, dan malnutrisi atau defisiensi karnitin akan lebih rentan karena metabolisme obat yang melambat dan protein pengikat yang menurun. Keadaan kehamilan dan penyakit kardiovaskular kronik juga menambah sensitivitas terhadap efek toksik ini. Di UGD, kita sering menggunakan volume besar lidokain untuk insisi dan drainase. Dan onset gejalanya bisa tertunda hingga 12-48 jam, khususnya pada teknik Temusen. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memantau pasien secara ketat, memeriksa secara berkala kesadaran, monitor EKG, dan mengawasi tekanan darah pasien secara berkala setelah pemberian anestesi lokal. Jika toksisitas terdeteksi, terapi utama adalah pemberian emulsi lipid 20% secara intravena sebagai lipid sink untuk menurunkan kadar anestesi lokal dalam darah. Langkah awal yang lainnya yang dapat mengamankan jalur napas dan menghentikan kejang dengan benzodiazepin. Dukungan sirkulasi pun diperlukan. Pemberian epinefrin dosis kecil di bawah 1 mikrogram per kilogram disarankan untuk menghindari efek aritmogenik berlebih. Mungkin demikian dari saya, akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anagung Ayu Triprati Purantara dengan 3 NIM digit terakhir 074. Penggunaan anestesi lokal memiliki sejumlah tantangan. Respon pasien terhadap agen anestetik bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor genetik, usia, berat badan, dan metabolisme hati. Selain itu, kondisi jaringan yang tidak optimal seperti inflamasi, pH rendah, atau vaskularisasi yang buruk dapat mempengaruhi efektivitas obat dalam memblok saraf. Adapun juga kesalahan teknis seperti lokasi injeksi yang tidak tepat atau volume obat yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kegagalan anestesi. Selain itu, durasi kerja anestesi lokal seperti lidocaine dan bupivacaine seringkali terlalu singkat untuk mengontrol nyeri pasca operasi, sehingga memerlukan metode continuous peripheral nerve block menjadi pilihan alternatif untuk analgesia jangka panjang tanpa opioid, meskipun memerlukan keahlian dan alat khusus. Di sisi lain, risiko alergi, terutama golongan ester seperti prokain dan benzokain, perlu diwaspadai karena senyawa PABA yang bersifat alergenik. Oleh sebab itu, anamnesis alergi secara menyeluruh sangat penting sebelum pemberian anestesi lokal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan terkait dari hambatan dalam menggunakan anestesi lokal dalam manajemen nyeri di unit gawat darurat. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Kadek Wilanda Mananggara dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi di sini ada pun berbagai hambatan dalam anestesi lokal dalam manajemen nyeri di UGD, yaitu yang pertama adalah situasi darurat yang menuntut penanganan cepat dan prioritas terhadap stabilisasi dari pasien, sehingga dari manajemen nyeri termasuk dari penggunaan anestesi lokal itu sering dianggap sebagai prioritas sekunder. Selain itu, ada pun juga keterbatasan dalam pelatihan dan pengalaman tenaga medis dalam teknik anestesi lokal seperti dari blok saraf dan juga infiltrasi dari lokal, menyebabkan dari kurangnya kepercayaan diri dalam penerapannya.
Kemudian adapun hambatan lainnya yaitu dalam keterbatasan akses terhadap obat anestesi lokal maupun alat bantu yang diperlukan, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Kekhawatiran ini terhadap efek samping seperti dari reaksi alergi ataupun dari toksisitas sistemik juga menjadi alasan mengapa anestesi lokal juga jarang digunakan, apalagi jika tidak tersedia dalam pemantauan yang kurang memadai. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Narevina C. Cintariani dengan 3 digit NIM terakhir 029 izin melanjutkan mengenai bab 3 bagian penutup. Baik, dari studi project ini dapat disimpulkan bahwa anestesi lokal efektif dalam manajemen nyeri akut dan kronis di UGD karena bekerja cepat dan terbatas secara lokal. Mekanismenya memblokade saluran natrium pada neuron yang terdiri atas golongan ester dan juga amida. Untuk resikonya seperti toksisitas sistemik yang menuntut penggunaan dosis tepat dan juga pemantauan yang ketat. Tantangan penggunaannya dapat diatasi melalui edukasi, pelatihan, dan juga penyediaan fasilitas yang memadai. Untuk daftar pustaka dari studi project ini juga dapat diakses melalui scan barcode. Baik, sekian presentasi student project dari SGDA 9. Untuk itu kami tutup dengan terima kasih.